Teman-teman boleh menjawab salam saya di dalam hati saja ya, karena mikrofonnya akan saya matikan supaya tidak bocor suaranya. Kalau gitu, izin saya mulai pertemuan pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Aprina selaku narasumber kita, selaku dosen kita, orang tua kita yang akan memberikan ilmu-ilmu terhadap kita yang akan melaksanakan uji kompetensi di bulan Juli maupun Agustus. Harapannya ilmu beliau yang akan diberikan kepada kita bisa kita praktekkan dan menghasilkan lulus UKOM 1 kali ujian. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Amin. Baik, pada malam Amin. hari ini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang gitu ya. Supaya kita saling kenal. Nama saya Mas Adi, biasa dipanggilnya Mas Adi oleh teman-teman kebidanan D3, profesi bidan, profesi perawat dan lain sebagainya. Kenalnya Mas Adi. Jadi teman-teman panggilnya Mas Adi aja ya. Pada malam hari ini saya akan menemani teman-teman belajar selama 1 jam kurang lebih, mendampingi, memberikan waktu, memberikan program di mana teman-teman itu akan terbiasa mengerjakan satu soal 1 menit. Karena di UKOM jumlah soal yang diujikan 180, waktunya 180 menit. Mau nggak mau, suka nggak suka, bisa atau nggak bisa, harus bisa. Satu soal 1 menit. Kalau gitu kita persilakan dengan hormat tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bu Dr. Aprina untuk memulai kelasnya malam ini. Silakan Ibu. Baik Mas Ade, sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman seluruh Indonesia ya Mas Ade ya, tadi Seluruh saya lihat Indonesia, ya. Ibu. Masya Allah, tabarakallah ya. Pokoknya insya Allah kalau udah masuk ke bimbel Poco Indonesia ini insya Allah satu kali ujian pasti kompeten. Setuju ya? Amin. Setuju ya, Amin, teman-teman. amin ya rabbal Amin. alamin. Semangat dulu kalau kita dari diri kita sendiri tidak semangat, bagaimana nanti kita akan bisa mengikuti UKOM ya, karena semuanya itu dari diri kita ya. Orang lain itu hanya bisa melihat, ya hanya bisa memfasilitasi, namun yang membuat kita menjadi lulus atau lolos itu adalah diri kita sendiri. Setuju ya, anak-anakku seluruh Indonesia. Oke, kita mulai untuk pertemuan malam ini ya. Pada Ibu tadi sudah dikenalkan ya, Ibu Aprina. Kalian boleh manggil Ibu Rina boleh, Ibu Aprina boleh, suka-suka hati aja lah kata Mas Adeo tadi ya. Yang penting kita selalu dan selalu apa namanya bisa berhubungan satu sama lain dalam hal uji kompetensi ini persiapannya ya. Oke, sebelum kita masuk ke latihan, anak-anakku, kita akan membahas dulu karena ini yang pertama kali untuk anak-anakku semua. Kita akan ketahui dulu apa sih tipsnya, apa sih triknya ya. Kita bisa lulus UKOM ya. Tadi 1 kali ujian lolos atau lulus ya. Sebenarnya lolos ya gitu atau lulus lah bisa aja ya gitu. UKOM keperawatan ya, tentunya kita banyak trik ya maupun tipsnya. Mari kita lihat satu persatu. Oke Mas, silakan. Yang pertama kita adalah harus ikut bimbel ya, bimbingan belajar. Ya, itu yang singkat dengan bimbel. Ini Poco Indonesia sudah sangat baik sekali ya, memfasilitasi anak-anakku semua ya, teman-teman seluruh Indonesia dengan paket harga murah. Saya nggak tahu lagi, kadang-kadang gratis. Jangan-jangan malam ini juga gratis ya, Mas. Kemudian pilihan pengajar yang berpengalaman. Kalau di Poco tidak diragukan lagi ya, insya Allah ya dosen-dosennya adalah dosen yang sangat-sangat luar biasa, sudah sering memberikan atau membuat soal-soal UKOM yang tentunya soal-soalnya itu dipakai ketika nanti anak-anak ibu semua akan mengikuti UKOM nanti. Jadi soal-soal itu dari kami semua sebenarnya ya, kemudian itu nanti dikeluarkan. Insya Allah apa yang sudah kami latihkan itu adalah tidak semuanya sama persis ya, tetapi paling tidak itu clue-cluenya sudah kita berikan semua ya, sehingga anak-anakku bisa memahami kalau misalnya saat kita melakukan bimbel itu sudah dosen-dosennya sudah memberikan trik-triknya agar bisa nantinya tentunya 1 kali ujian bisa lolos. Alhamdulillah
tahun ke tahun Poco Indonesia sudah memberikan hal yang terbaik ya. Tepuk tangan dulu untuk Poco, Eh. sangat luar biasa. Itu ya. Nah, kemudian yang kedua itu materi terstruktur. Udah pasti ya, karena di bimbel ini kita punya materi kurikulum yang terstruktur ya. Semua mata ajar yang akan diujikan, nah itulah yang akan dibimbing kepada anak-anakku semua ya. Materinya terstruktur, fokus, dan poin-poin penting itu selalu dibahas oleh dosennya. Kemudian juga kita nanti ada tryout ya, banyak bimbel menyediakan simulasi-simulasi ujian ya, tentunya dengan kalian mengikuti terus-menerus, dan nanti ada paket-paket yang lainnya juga bisa membantu anak-anakku semua untuk lulus dalam ujian UKOM nanti, seperti itu ya. Itu yang pertama ya, ikut bimbel. Karena memang beda sekali orang yang ikut bimbel dengan yang tidak ikut bimbel, walaupun dia pinter ya, karena ada trik-trik khusus yang tentunya tidak bisa dipahami dengan yang tidak pernah ikut bimbel ya, begitu. Boleh nanti diajak teman-temannya ya secara berjamaah. Oke, yang kedua tipsnya apa? Yang kedua itu persiapkan materi dengan baik. Nah, anak-anakku ya, pelajari kurikulum, silabus UKOM secara menyeluruh ya. Kita punya materi anak, maternitas, KMB, KGD, komunitas, dan lain sebagainya. Banyak sekali, termasuk juga manajemen keperawatan, termasuk juga etik. Walaupun etik itu tidak ada materi khusus, tetapi selalu di dalam mata kuliah itu selalu terintegrasi. Jadi teman-temanku, anak-anak ibu selalu harus mempelajari juga etik, termasuk juga dengan prinsip-prinsip etik, aspek legal, dan lain sebagainya ya, seperti itu. Kemudian juga fokus pada keperawatan dasar, spesialisasi yang akan diujikan ya, tadi udah Ibu bahas. Yang ketiga, buat jadwal belajar. Nah ini ya, jadi anak-anakku harus menyiapkan diri. Ya ini waktunya udah mepet ya. Mepet tuh apa sih bahasa Indonesianya ya? Sudah sebentar lagi kita akan ujian. Jadi jangan pakai sistem kredit semalam. Sebenarnya kalau kalian mengikuti bimbel saja ya, kemudian tinggal dipoles lagi, insya Allah itu bisa lolos ya dalam 1 kali ujian ya. Atur waktu belajar dengan baik ya. Pastikan mencakup semua topik ya, jangan belajar yang sesuai kita inginkan saja. Misalnya kalian sukanya maternitas sama anak, itu saja yang dipelajari, nggak boleh seperti itu. Jadi harus semua mata ajar harus kita pelajari yang tentunya akan diujikan kepada UKOM nanti. Selanjutnya, sisihkan waktu untuk mereview materi yang sudah dipelajari ya, materi ataupun soal-soal ya. Nanti misalnya Ibu memberikan contoh-contoh soal, nah kemudian kalian screenshot atau kalian catat atau kalian minta ke Mas Adew ya untuk PPT-nya, lalu kalian ulang kembali, dan bukan saja soal-soal itu, tetapi juga anak-anakku topik-topik yang terkait dengan soal yang sudah pernah kita bahas, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan, gunakan sumber belajar yang beragam. Ya, anak-anakku, ketika kita belajar bukan hanya kepada textbook saja sebenarnya, karena sekarang banyak sekali isu-isu terkini ya. Anak-anakku bisa menggunakan hasil-hasil penelitian. Jurnal itu sekarang banyak sekali ya, karena up to date ya, kita isu-isu keperawatan yang sedang digunakan di dalam soal-soal nanti itu ada evidence base ya, evidence base yang tentunya akan keluar di soal-soal kalian ya, baik dia maternitas, anak, KGD, KMB, itu semua ada evidence base-nya. Jadi dari mana kita mendapatkan evidence base-nya? Tentunya itu dari kita melihat artikel-artikel atau penelitian-penelitian orang lain yang sudah dipublish ya. Bisa kalian baca nanti di Google Scholar, kemudian di Sinta, ataupun yang lainnya ya. Nah, evidence base itu kalian tolong baca untuk artikel-artikel 5 tahun terakhir. Jangan artikel yang sudah lewat 5 tahun terakhir, yaitu udah tidak up to date lagi. Kemudian sumber yang lain, video pembelajaran ya. Video pembelajaran tuh banyak. Biasanya Mas Adew juga menyiapkan ya video-video pembelajaran.
Buku-buku juga Mas Ade punya ya, contoh-contoh buku-buku UKOM. Nanti bisa hubungi Mas Ade ya terkait dengan video maupun buku-buku UKOM. Nah, kemudian yang selanjutnya itu latihan soal. Ini sangat-sangat penting ya. Latihan soal ini sangat-sangat penting karena kita harus terbiasa. Tadi Mas Ade mengatakan, satu soal itu 1 menit. Bahkan Ibu sarankan jangan 1 menit ya, 50 detik atau 55 detik kalian sudah terlatih sehingga dalam waktu yang 1 menit kalian kan masih punya saving ya waktu 5 detik gitu seperti itu. Sehingga kalian sudah terbiasa dengan 50 detik. Tapi Mas Ade kadang-kadang lebihin waktunya karena kalian belum menjawab begitu. Nah, bagaimana nanti kalau mau ujian UKOM-nya ya kalau terbiasa lebih dari 1 menit gitu loh. Makanya itu Ibu menyarankan kalau bisa kurang dari 1 menit ya seperti itu. Kemudian kerjakan soal-soal UKOM tahun sebelumnya. Nah, ini yang kita berikan adalah soal-soal UKOM ataupun soal-soal yang kita lihat dengan paduan kepada soal-soal sebelumnya. Namun juga kita juga melihat kurikulum-kurikulum yang ada dengan adanya evidence tadi ya. Tentunya kalau kalian mengikuti bimbel itu sudah terarah ya. Jadi memang sudah profesional dosen-dosennya di bidang UKOM ya. Gunakan bank soal. Nah, ini banyak sekali ya bank soal. Nanti silakan hubungin Mas Ade tadi terkait dengan buku, kemudian aplikasi dan menyediakan latihan-latihan terkait dengan soal-soal yang tentunya sering kita bahas ya, seperti itu. Ya, itu yang nomor 5. Selanjutnya diskusi kelompok. Nah, anak-anakku ya, sebenarnya ini sudah punya grup ya Mas Adewi ya, anak-anak semua ini ya. Nah, ini bisa berdiskusi di dalam grup ya, kelompok belajar untuk saling mendukung ya. Nanti kita diskusi soal-soal sulit ya, berbagi teknik memahami materi itu juga sangat-sangat penting ya. Dan yang ketujuh itu fokus pada praktek klinis. Nah, bagi anak-anakku, teman-teman yang belum pernah dinas di klinik ya, itu tentunya harus banyak ya latihan. Walaupun memang yang sudah sering juga di klinik, tapi kan kliniknya terbatas ya. Misalnya hanya di klinik maternitas atau di pelayanan maternitas atau di pelayanan KAGD, KMB, seperti itu. Jangan kalian hanya fokus ke dalam materi-materi yang sangat kalian kuasai saja, tetapi kalian sangat mengabaikan seperti manajemen keperawatan, ya, komunitas, nah, keluarga itu juga harus kalian tengok ya seperti itu. Jangan dibuat cemburu sosial ya, materi-materi yang lain ya. Tingkatkan keterampilannya baik di rumah sakit maupun di klinik. Nah, dengan terbiasa kita melakukan suatu praktek ya, karena di situ adalah menegakkan diagnosis, kemudian intervensi dan lain sebagainya, lebih mudah ya seperti itu. Nah, kemudian perhatikan prosedur SOP ya, SOP itu sangat banyak sekali yang keluar ya dalam teknik-teknik kita. Bagaimana sih penegakan SOP yang benar, bagaimana kita urutannya, bagaimana tindakannya, urutannya apa yang ini duluan, kemudian setelah tindakan ini apa. Nah, itu betul-betul harus anak-anakku pahami semua ya. Oke, kita lanjut dulu ya, dengarkan dulu ya. Oke, yang ke-8 itu adalah manajemen stres. Nah, ini loh Mas Adew, anak-anak ini kadang-kadang sistem kredit semalam itulah ya, karena dengan sistem kredit semalam jadi stres ya seperti itu. Nah, kita harus jaga kesehatan mental kita. Anak-anakku harus menjaga, lakukan relaksasi, meditasi, ya, afirmasi, ya. Nah, ini sudah tahu semua ya cara-caranya. Bisa tarik napas, bisa juga berdoa, bisa juga berzikir atau dengan kegiatan-kegiatan lain ya begitu. Nah, itu manajemen stres ya yang harus anak-anakku lakukan sebelum nanti menghadapi UKOM ya. Nah, ketika mau UKOM nanti pastikan tidur yang cukup ya. Nah, ini yang berbahaya.
Kadang-kadang kita sudah paham semua materi, ya. Kemudian kita malamnya tidak bisa tidur. Lalu kita paginya ngantuk. Nah, ini dia bahaya. Kadang-kadang waktu ujian saya juga nggak habis pikir ya, kok ada ya orang ujian kok tidur di dalam ruang ukom ya. Nah, ini saya nggak ngerti ya. Nah, itu tadi karena tidurnya malam tidak tidur, kemudian khawatir, manajemen stresnya tidak maksimal, yaitu akibatnya ketika ujian juga menjadi ya tidak siap seperti itu. Walaupun memang sebelumnya sudah siap ya seperti itu. Saya sih tidak menyarankan ya kalau malam itu belajar lagi ya bolehlah sekilas aja tapi tidak sampai stres ya karena aduh ini belum dibaca, aduh ini belum itu belum. Nah, makanya dengan mengikuti bimbel itu sebenarnya sudah tertata. Hari demi hari kita sudah punya program, Mas Ade sudah punya program. Jadi teman-teman sebenarnya tinggal menambah-nambah saja ya. Insya Allah, alhamdulillah semua yang ikut di Poco Indonesia ini, alhamdulillah hukumnya berhasil 1 kali ujian. Amin, amin ya robbal alamin ya. Oke, selanjutnya yang ke-9. Wah, masih banyak nih Bu ya. Enggak, sedikit lagi ya. Baca dengan teliti. Nah, ini dia. Anak-anakku selalu terkecoh dengan soal, ya. Terkecoh dengan soal, terkecoh dengan pertanyaan, terkecoh dengan data, ya, begitu. Terkecoh juga dengan opsi jawaban. Karena sebenarnya mirip-mirip, ya, gitu, mirip-mirip ya. Saran saya seperti ini, ketika menjawab soal itu yang pertama adalah pahami pertanyaannya dulu. Pahami pertanyaannya dulu. Ya, apa sih pertanyaannya? Baru setelah pertanyaannya, kadang-kadang kita tidak perlu menjawab soal, membaca soal, kita sudah bisa menjawabnya dengan opsi yang ada. Oleh sebab itu, untuk menghemat waktu, ya kalian setelah membaca soal, lihat opsi jawabannya. Oh, ini ternyata tidak perlu. Untuk meyakinkan, boleh kita lihat ke kasusnya, seperti itu ya. Nah, baca setiap soal dengan seksama, pastikan instruksi yang Ibu bilang tadi ya. Instruksi dan pilihan jawabannya itu sangat-sangat sesuai gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada opsi jawaban yang negatif, itu sebenarnya udah pasti salah. Ya, jadi kalian langsung eliminasi saja. Tidak perlu kalian baca berulang-ulang ya. Nah, begitu. Nah, kemudian waktu mengerjakan. Ya, yang nomor 10, Mas Ew. Atur waktu saat ujian. Ya, gitu. Harus bisa mengatur waktu ya. Jangan terlalu lama pada satu soal. Bolak-balik dibaca lagi. Udah lepaskan saja itu, kemudian soal yang lain. Nanti kalau ada tabungan waktu seperti yang Ibu katakan tadi 10 detik itu kan banyak kalau kita tambah-tambahkan ya misalnya 180 soal udah berapa, terakhir kita ulang kembali untuk mengerjakan yang belum tadi kita kerjakan dengan sempurna ya, jadi boleh balik. Tetapi saran Ibu lebih baik kalian langsung jawab ya, langsung jawab tetapi punya catatan. Karena kalau misalnya ini soalnya kita ketika ujian itu tidak ada pengurangan nilai, ya tidak pengurangan nilai. Jadi sebaiknya kalian jawab dulu semua, tapi ada catatan yang kalian garis bawahi atau yang kalian apa nanti soal ini perlu kalian lihat kembali. Kalau memang nggak sempat lagi ya sudah itulah jawabannya ya, begitu anak-anak. Kemudian tandai soal yang ragu tadi sudah ya, ini sudah dibahas. Nah, yang ke-11 ini yang terakhir tip dan triknya sebelum nanti kita membahas soal-soal contoh soal yang akan digunakan pada saat UKOM nanti. Yang 11 ini jaga kesehatan fisik dan psikis sebenarnya ya, fisik dan psikis tadi manajemen stres sudah ya. Sekarang jaga kesehatan fisik. Nah, anak-anakku, ketika kita mau ujian nanti, konsumsi makanan bergizi dan cukup minum air putih ya gitu. Jangan minum kopi, jangan minum air yang banyak mengandung gula ya, dan minum manis terlalu banyak gulanya itu tidak disarankan ya, karena nanti membuat kita jadi tidak concern ya terhadap kesehatan fisik kita.
Kemudian lakukan olahraga ringan dengan menjaga stamina ya. Jadi ini sebelum ujian kita harus melakukan pola hidup sehat sih sebenarnya ya begitu. Nah, itu anak-anakku 11 tip dan trik yang perlu kalian apa sih namanya tuh lakukan ya atau kalian persiapkan nanti untuk menghadapi UKOM ya. Kemudian juga diminta dengan kita belajar mandiri, juga digabung dengan ikut bimbel. Bimbel itu dapat meningkatkan peluang ya, peluang kalian sangat-sangat besar presentasinya untuk menjadi kita teman-teman semua, anak-anakku semua lulus UKOM satu kali ujian ya. Semoga sukses semuanya. Oke, itu tip dan triksnya. Oke Mas Adeu, kita lanjut kepada latihan soalnya. Oke, siap Bu Dokter. Mantap ini. Tips dan triknya sudah lengkap. Harapannya teman-teman sudah Iya, mencatat, betul ambil sekali. inti-inti poinnya. Dan ini tipsnya kayaknya nggak pelit-pelit tips nih kalau Bu Dokter Aprina nih. Dari A sampai Z semuanya dibahas. Apalagi yang kurang? Teman-teman udah dituntun persiapannya sampai teman-teman nantinya akan uji kompetensi. Ah, kalau kayak gini makin pede. Satu kali ujian udah di tangan. Tinggal latihan soalnya aja kita buktikan. Sekarang saya coba tanya dulu ke pesertanya. Dari tips dan trik ini sudah ada gambaran belum kalau ukomnya itu susah atau mudah? Coba ketik sudah atau belum? Kira-kira dari tips dan trik yang sudah diberikan sudah ada gambaran belum? Ukomnya sulit atau mudah? Coba. Sudah? Sudah ada gambaran? Sudah atau belum aja? Ketik di kolom chat untuk memastikan pesertanya nggak ketiduran ya. Karena memang Iya. belajar online itu Bu tantangannya Bu ya begitu. Kalau nggak ngantuk ya jaringan biasanya. Kita tes dulu. Sudah. Oke, kalau memang sudah ada gambaran, sekarang kita akan lanjut untuk mengerjakan soal uji kompetensi yang memang sering keluar di UKOM. Tentu dosen di Foko ingin selalu memberikan soal-soal yang sering muncul, tapi jangan terlalu berharap, wah, saya ikut Foko ini akan diberikan soal bocoran. Tidak. Tapi insya Allah kriterianya sama. Oke ya, jangan sampai berharap semua soal keluar, takutnya dihafalin. Kalau dihafal, kesandung dikit, lupa gitu ya, jangan ya. Kalau sekarang lanjut ke soal ya Bu, langsung Bu. Ya, langsung ke Oke. soal nomor satu. Silakan Ya, Mas Adeu. kita akan masuk ke soal nomor satu. Seperti Bu Dokter tadi bilang, satu soal kalau bisa di bawah 1 menit. Berarti 1 menit kalau udah masuk, langsung kita bahas supaya nggak kelamaan bingungnya. Siap-siap ya, jawab di kolom chat ya. Soal nomor satu, saya tampilkan. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, waktunya ada di layar teman-teman sekalian. 10 detik terakhir. Wah, waktunya singkat banget ya. Kayaknya baru baca langsung habis nih waktunya 1 menit nih. Jawaban yang dipilih sementara ada C, D, B, E. Mana yang belum dipilih ya? Oh, yang A. Ada yang mau memilih A? Ingat, nanti gambaran uji kompetensinya soalnya seperti ini. Dan
Kami pastikan Voko Indonesia akan selalu memberikan soal-soal yang sedikit berat. Supaya apa? Supaya teman-teman kalau Ukom nanti tidak kaget kalau mendapatkan soal yang sulit-sulit. Gitu ya. Kalau dikasih yang mudah-mudah pas Ukom sulit, kita yang sulit jawab nanti, ya kan? Kita langsung simak pembahasan soal yang pertama. Harapannya teman-teman bisa betul dengan banyak soal pada malam hari ini. Kalau gitu, silakan Bu Dokter, boleh dibantu langsung Ibu pembahasan soalnya. Baik, Mas Adew, ada yang bantu Mas Adew apa langsung Ibu? Ada yang memberikan alasan atau langsung? Langsung bahas? Ayo, mana nih pesertanya? Langsung bahas atau mau ada yang memberikan alasannya kenapa milih C, D, E, dan lain sebagainya? Langsung. Langsung bahas Ibu. Oke, Bu Dokter minta dibahas langsung Oke, ini. baik. Ini kok saya nggak bisa ngebalik ini ya, kepencet. Oke, oke, siap. Oke, ya. Nah, sekarang anak-anakku, sekarang kita masuk ke dalam pembahasannya ya, pembahasannya. Oke, kita masuk kepada pembahasan soal nomor 1. Nah, anakku, kembali Ibu katakan ya, kita lihat dulu pertanyaannya, instruksinya apa, seperti yang tadi dan triknya ya. Berapakah perkiraan berat badan bayi tersebut ya, berarti di atas ya. Berat badannya berapa. Ini walaupun opsinya sudah terjawab, tapi kan kita nggak punya data. Kalau tadi kan yang Ibu bilang ada juga soal-soal yang tidak perlu kita baca di atas, kita sudah bisa memperkirakan opsi jawabannya. Namun kalau yang seperti ini kita tidak bisa, kita harus baca di atas. Nah, patokan teman-teman di sini adalah ya, di sini kan berat badannya 8,5 kilogram ya 10 bulan. WHO ya, kurva WHO. Bayi mengalami stunting. Status berat badan kalau stunting itu kan 70% dari berat badan ideal ya, seperti itu. Jadi bagaimana jawaban yang benarnya adalah ya, berat badan idealnya tadi kan 8,5 kilogram. Berat badan stunting 70% dari ideal. Jadi kalau berat badan stuntingnya 70%, jadi berapa? 70% dari 8,5 kilogram. Ya, 70% dari 8,5 kilogram. Jadi tadi ada yang menjawab D, ada juga yang menjawab C ya Mas Adewi ya. Ada juga yang menjawab A ya Mas Adewi ya. Yang Halo Mas yang Adew? A nggak ada Bu, yang A tadi Bu. Nggak ada. Adanya Heeh. C sama D aja ya. B, C, D, E Nah, ada Bu. Heeh. oh, E-nya juga ada ya. E-nya juga ada. Nah, yang E terlalu jauh ya gitu. Nah, sebenarnya kalau 70% dari berat badan ideal, 70% kali 8,5 kilogram, itu kan 5,95 kilogram. Betul banget. Nah, ini yang menjawab Ivanka. 5,95 kilogram itu biasanya dibulatkan ya, ekuivalen dengan. Nah, jadi anak-anakku, kalau soal seperti ini kalian lihat ya, apakah dia 6 atau 5,95 kilogram ya gitu. Kalau yang soal seperti ini itu ekuivalen yang lebih dipakai. Jadi dia adalah dibulatkan ke atas 6 kilogram ya gitu. Tetapi kalau ini mepet sekali ya, bukan mepet sih, memang jawaban yang benarnya adalah 5,95 kilogram begitu. Tetapi itu ada di dalam soal 5,95 kilogram dan satu lagi adalah 6 kilogram. Nah, jadi kembali Ibu katakan silakan nanti dilihat di opsi jawaban ketika kalian melakukan mengerjakan soal. Tetapi dalam konsep ini kita selalu ekuivalennya ke atas ya, seperti itu. Jadi yang benar adalah 6 kilogram. Bu, itu sebenarnya 5,95 kilogram juga benar. Iya, betul. Tetapi kalau di dalam berat badan yang diinikan itu adalah 6 kilogram. Oke, cukup clear di soal nomor 1. Ya, bagaimana? Clear soal nomor 1?
Paham setelah Ya, dibahas? memilih pembulatan. Betul, memilih pembulatan. Oke, gitu. Baik. Clear nggak nih, Mas? Soal nomor satu. Kalau Iya nih. clear, tolong jawab. Clear nggak? Coba ketik di kolom chat. Clear nggak? Soal yang pertama, paham nggak? Setelah dijelaskan. Siap Ibu, paham, paham, paham. Oke, Oke. berarti clear ya. Berarti kita bisa lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Nah ini kayak gini nanti pada saat UKOM. Nah kalau di bimbel sering banget banyak diskusi-diskusi tujuannya supaya teman-teman satu pemikiran atau satu pemahaman. Kalau udah satu pemahaman pada saat UKOM, mau dapat soal yang kayak gimana pun udah ada tuntutannya, udah ada jalur-jalurnya gitu ya. Jadi nggak ada menurut saya, nggak ada lagi seperti itu ya, tapi sudah sesuai blueprintnya. Kita lanjut soal yang kedua. Kita lanjut ya, Bu. Ya, silakan Mas. Soal yang kedua. Ya, siap-siap nih soal nomor 2 saya tampilkan. Sudah tampil 1 menit. Silakan, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Jawabannya B, 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 B. Belum ada perbedaan. Oh, ada A, ada B, ada E, ada C. A, B, C, E berarti ya. Teman-teman bagi yang memiliki pertanyaan silakan ditanyakan di akhir nanti karena di akhir akan ada sesi tanya jawab. Tujuannya supaya soal semuanya teman-teman kerjakan, nanti baru di akhir diberikan pemahaman. Gitu ya. Tenang aja, tenang. A, B, C, E. Yang D belum ada nih. D nggak ada yang memilih ya. Ingat, di UKOM itu berdasarkan teori, bukan berdasarkan praktek sepenuhnya. Walaupun memang yang diujikan sebenarnya kalau kita baca itu adalah tugas-tugas kita dalam keseharian, tapi karena bentuknya teks, bentuknya tulisan bacaan, akhirnya kita harus sesuai dengan teori yang sudah ada gitu ya. Hilangkan yang biasanya saya begini, biasanya saya nanganinnya begini. Hilangkan yang begitu nanti pada saat UKOM ya teman-teman ya. A, B, C, E, A, B, oh nggak ada yang E, oh ada yang E. Berarti 4 option jawaban lagi yang dipilih dan waktunya sudah habis. Kita simak pembahasan soal yang kedua. Silakan Bu Dokter dibantu pembahasannya. Baik, terima kasih Mas. Oke, kita bahas ya. Ini soalnya apakah jenis data yang sedang dikaji oleh mahasiswa? Nah, memang teman-teman ini selalu ya kalau udah seperti ini, oh ini tentang pelayanan kesehatan, nih langsung aja ya dijawab seperti itu ya. Hasil wawancara ya binaan setempat 40 warga hipertensi, nyeri sendi, ya rutin pemeriksaan, ya mengikuti pemeriksaan kesehatan, ya gitu puskesmas. Nah jenis data apa yang dilakukan dikaji oleh mahasiswa ini? Data-data yang sudah dari hasil pengkajian suatu wilayah. Kita lihat untuk jawaban yang A. Jawaban yang A itu kan data inti komunitas. Ya, data inti komunitas. Data inti komunitas itu kan apa ya? Sejarah, ya, riwayat suatu wilayah, data kependudukan, data demografi, ya, statistik vital, kelahiran, kematian, kepercayaan, agama, seperti itu.
Jadi yang A sudah pasti tidak sesuai ya. Kemudian yang B. Yang B fokus kepada bukan kondisi. Oke. Yang B data pelayanan kesehatan. Data pelayanan kesehatan itu kan termasuk pengkajian 8 subsistem komunitas ya. Jadi semua subsistem komunitas. Hati-hati anakku, ini komunitas, bukan bukan klinik ya. Pengkajian 8 subsistem komunitas. Itu data pelayanan kesehatan. Ingat ya, ini komunitas. Kalian terkecoh di ini sebenarnya ya, begitu. Makanya pada menjawab B gitu. Pengkajian 8 subsistem komunitas ya, kalau dia data pelayanan kesehatan. Kemudian yang C itu data subsistem komunitas, itu lingkungan fisik, sumber air ya, flora, fauna, pelayanan kesehatan sosial, ya ini komunitas ya, meliputi lingkungan fisiknya. Jadi udah pasti yang C juga kita eliminasi ya, begitu. Kemudian yang D itu apa? Yang D itu data perspektif perawat. Data perspektif perawat itu data yang ada dari masyarakat, ya, data yang didapat dari tenaga kesehatan, ya, pengkajian yang dilakukan, ya, baik pengkajian terhadap diri klien ya atau pasien, kemudian pengetahuan, sikap, perilaku, kemudian juga masalah-masalah kesehatan yang ada di wilayah, misalnya tadi ya data-data hipertensi dan lain sebagainya, pendapatan masyarakat, ya potensial masalah yang muncul, perilaku masyarakat ya yang mempengaruhi sistem. Ibu belum mengatakan ini betul ya, tapi silakan nanti kita bahas bersama. Kalau yang E apa? Data statistik vital ya. Itu data statistik vital itu kan data inti pengkajian komunitas ya. Jadi sudah pasti ini tidak benar. Nah, dari penjelasan Ibu, opsi-opsi yang sudah Ibu bahas, yang paling benar yang mana anakku? Silakan jawab di kolom chat. Ya, yang D Oke. katanya, yang D, D. Terkecoh ya Mas ya. Sepertinya terkecoh. Maklum, ini baru pertama kali kita bertemu, Ibu. Iya, ini komunitas anak-anakku, bukan klinik ya. Ayo, Banyak memang tidak paham komunitas. Sama ya. keluarga ini hati-hati. Keluarga juga nanti harus kita bahas tuntas ini. Baik. Siap. Terima kasih, Oke, Bu. kita lanjut. Ya, Bu Dokter, terima kasih pembahasan soal yang keduanya. Teman-teman, tuh tadi baru disampaikan. Jangan sampai terkecoh ya, setting beda soal, beda setting tempat, beda pilihan jawabannya. Pelaksanaannya di rumah sakit, puskesmas, di lahan, dan sebagainya. Itu nanti jawabannya beda-beda. Nanti kalau teman-teman malah menghafal aja, dibedain Ya, setting tempatnya, ntar malah salah gitu ya. Ayo, harusnya, harusnya jawaban sih yang benar adalah yang D D. Ha. ya. Yang dapat D, ada nggak yang dapat D? Oke, sudah penjelasan Ibu D semua nih udah ya. Masa Iya, Bu. ada yang Setelah dibahas baru masih deh, ada? Bu. Oh D ya. Oke. Perspektif dikira Masya Allah. perkiraan. Baik. Gak apa-apa, masih ada soal yang bisa kita kerjakan ya, teman-teman ya. Kita akan lanjut ke soal Ya. nomor 3 nih. Siap-siap soal nomor 3. Apakah soalnya lebih susah? Kita cek langsung ya, Bu. Ya, silakan Mas Adew. Ya, 1 menit. silakan 1 menit untuk soal yang ketiga. Ini jawab lanjutan pembahasan yang soal nomor 2. Ini nomor 3. Dimulai dari sekarang.
Ya, oke, waktunya sudah habis. Pilihan jawabannya A, B, C, D. A, B, C, D hampir semua ya, dipilih yang E yang belum kepilih. Oke, karena memang satu soal 1 menit, langsung kita bahas soal yang ketiga. Nah, gambarannya panjang gini soalnya nanti pas UKOM. Jadi harus terbiasa dan terlatih. Silakan Bu Dokter dibantu pembahasannya. Ya, terima kasih Mas Dew. Ya, anak-anakku kembali kita ke soal nomor 3 ya. Berapakah angka insiden ya kejadian DBD pada kelompok usia 5 sampai 15 tahun? Dosun ini ya suka maju bulan Maret tadi ada ya. Nah, ini ada di kasusnya nih. Anak-anakku, teman-teman sekalian harus paham dulu rumusnya. Insiden itu jumlah kasus ya, jumlah kasus dibagi dengan populasi risiko. Jumlah kasus dibagi dengan populasi risiko ya. Itu dalam kurung dulu ya, dikurung dulu, kurung buka kurung tutup dikalikan 100% ya. Nah, jadi kan tadi insiden DBD pada anak 5 sampai 15 tahun, jumlah kasusnya berapa? Jumlah kasusnya kan ada berapa? 30 ya jumlah kasusnya. Populasi risikonya berapa? 600. Ya. Itu kita bagi dulu 30 600, kita kalikan 100%. Nah, itu jawabannya udah pada benar tuh. Ya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang D. Ya, 5%. Nah, Mas Adeu nanti punya saya tulisannya B salah ketik itu ya. Siap, Tapi isinya 5%. siap. 5% ya itu yang D ya. Gimana? 30 dibagi 600 kali 100%, jelas ya, itu tidak bisa ditawar anak-anakku, itu pasti 5%. Yang B itu diganti dengan D, Mas Adewe ya. Oke, Saya siap salah Bu. ketik. Langsung saya ganti Bu. Ya, isinya. Nah, langsung diganti aja. Oke, Oke, clear nih soal nomor 3. clear ya. Siapa Clear yang apa enggak? betul? Clear. Clear, Karena ini alhamdulillah. udah baku ya, Mas. Siap, Jadi memang udah pasti nggak bisa tawar-tawar. siap. Oke, silakan Mas Adeu kalau ada hal yang perlu disampaikan dulu ke peserta kita atau bagaimana Mas Adeu silakan Oke, siap Bu sebelum Dokter. Bu lanjut. Dokter, boleh istirahat dulu sambil minum airnya dulu, Bu. Izin, saya Baik. minta waktu untuk memberikan informasi atau menyapa teman-teman yang mungkin hampir ketiduran. Buat teman-teman semuanya, dari 1 sampai 3 soal. Nanti kita masih ada 2 soal lagi. Saya tanya dulu. Dari 1 sampai 3 soal, coba diketik udah betul berapa. Dari 1 sampai 3 soal dulu. Nanti di akhir kalau selesai soalnya semua otomatis teman-teman ketik betul berapa total malam ini soalnya ya. Betul satu, betul dua, betul dua, betul dua, betul dua, betul dua, betul dua, betul satu. Wow, betul salah semua ini Kak, siapa nih tadi salah semua katanya? Salah semua. Tuh banyak yang salah semua. Betul satu, betul dua, betul dua. Betulnya satu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Betul satu, betul satu, betul satu. Kebanyakan betul satu nih dari 3 soal. Seandainya ukomnya, seandainya soalnya cuma 3. Kalau satu soal kompeten apa enggak ya? Jawabannya nggak kompeten, apalagi ini soalnya 180 soal. Jadi harapan kami teman-teman setelah mengikuti kegiatan seperti ini akhirnya makin sadar, akhirnya makin melek bahwa oh iya, memang Ukom ini harus saya persiapkan. Karena logikanya kemarin saat OSCE aja sepusing itu apalagi ujian Ukom yang memang ujiannya secara tertulis, yang nggak terbiasa dengan soal panjang, yang nggak terbiasa dengan satu soal 1 menit. Nah, itu yang akan menjadi eh, penghambat untuk kita bisa lulus 1 kali ujian saja gitu ya. Sekarang saya absen dulu untuk teman-teman yang ada di kelas Fokostar, Fokoplus, Fokostar 3. Apakah hadir di kelas ini? Pasti teman-teman yang belum join akan asing dengan kelas-kelas tersebut. Coba ketik hadir yang peserta UKOM yang kelas Fokostar, Fokostar Plus, dan Fokostar 3 hadir. Coba ketik hadir yang udah ikut kelasnya. Yang udah ikut kelasnya. Hadir, 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 hadir. Tuh, lumayan banyak
peserta yang sudah belajar lebih dulu dibandingkan teman-teman yang baru pertama kali ketemu pada saat ini. Gitu ya. Tapi banyak ternyata yang, apakah banyak yang belum ikut kelasnya? Coba. Yang belum ikut kelasnya siapa aja? Ketik saya. Soalnya pendaftarannya udah dibuka dari 4 hari yang lalu. Yang belum masuk ke dalam grup khusus yang kelasnya secara rutin, siapa aja ketik saya dong. Ketik saya yang belum masuk grup yang nggak punya kelas. Karena mengingat tadi tips Ukom yang sudah disampaikan oleh Bu Dr. Aprina, teman-teman harus mau membuat kelompok belajar. Seandainya kelompok belajarnya belum punya, Foko Indonesia sudah mempersiapkan. Seandainya teman-teman bingung membuat jadwal belajar, Foko Indonesia sudah buatkan jadwalnya. Jadi teman-teman tinggal klik link Zoom, masuk ketemu dosen belajar seperti ini. Terus tadi trik yang ketiga, cari sumber soal yang sesuai UKOM. Insya Allah Foko Indonesia dosen-dosennya udah top-top. Soal-soalnya selalu keluar pada saat UKOM-UKOM yang kemarin. Tapi lagi-lagi jangan berharap lebih bahwa soal yang diberikan oleh Foko Indonesia itu keluar. Menghindari menghafal soal, itu ya. Jadi jangan dianggap soal Foko itu akan keluar semua, tapi kalau keluar alhamdulillah. Nah, tips yang keempat tadi kalau dari Bu Dokter itu latihan soal dengan rutin memakai waktu 1 soal 1 menit. Kalau logikanya ya, kalau kita sering-sering latihan soal, terbiasa dengan soal, pakai waktu 1 soal 1 menit, masa iya Ukom 1 kali ujian nggak bisa? Pasti bisa. Tapi logikanya, perbandingannya, kalau nggak terbiasa seperti tadi, semua pilihan jawaban kita pilih. Dan ada juga yang mengulang-ulang proses pembacaannya. Bener nggak? Tadi ada nggak yang baca soalnya diulang 2 kali? Nggak cukup 1 kali baca, ada nggak? Coba ketik ada. Ketik ada yang baca soalnya diulang-ulang. Tuh kan, banyak yang bilang ada, itu efek karena belum terlatih dan belum tahu cari kata kunci yang pas pada saat kita membaca soal kasus. Bayangin, kalau misalnya 1 menit, kita 1 soal, tepat waktu. Tapi kalau misalnya mengerjakan 1 soal di bawah 1 menit, anggap aja 50 detik, punya waktu tersisa 10 detik, lumayan, kali 180 soal. Banyak waktu yang bisa kita pakai untuk koreksi jawaban yang sudah kita isi. Tapi kalau misalnya 1 soal kita kerjakan 2 sampai 3 menit, berapa soal yang kita tidak kerjakan? 2 sampai 3 soal juga. Kalikan 180 soal. Seandainya setengah dari soal tersebut tidak terjawab, hasilnya kompeten atau tidak? Tidak. Karena di UKOM, syarat bisa lulus uji kompetensi harus betul 50,5% dari total seluruh soal UKOM. Berarti kalau soal UKOMnya 180, minimal betul 92 soal lah, baru kita dinyatakan kompeten. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Tadi banyak yang belum ikut kelas, belum dapat kelas. Kira-kira kalau misalnya, kan sebenarnya tanggal 5 ini udah tutup tapi jam 12 malam. Diperpanjang sampai besok pendaftarannya dengan biaya promo, mau nggak? Harganya udah murah, tapi karena teman-teman ikut Zoom itu dapat promo khusus. Kira-kira mau nggak? Coba ketik dulu di kolom chat kalau mau saya tampilkan. Kalau nggak kita lanjut aja. Mau nggak dapat pendaftaran kelas? Biayanya sudah murah sebenarnya, tapi dapat potongan tambahan atau promo khusus. Mau nggak? Kalau mau saya tampilin, tapi kalau misalnya nggak kita lanjut soal. Kita lanjut ke soal. Ini yang mau aja. Ini baru berapa orang yang bilang mau. Kalau misalnya nggak apa-apa sih. Kita akan lanjut soal berikutnya. Tapi kalau misalnya teman-teman ternyata nggak ikut kelasnya, sayang karena Ukom Juli itu udah berapa ya? Minggu depan, 2 minggu lagi lah, kurang lebihnya. Coba kita lihat antusiasnya dulu. Seandainya memang ada yang mau, kita kasih. Karena promo pada saat Zoom itu jauh banget lebih murah dibandingkan teman-teman daftarnya nanti pada saat dapat broadcast atau dapat info langsung dari dosennya di kampus. Mendingan daftar pada saat Zoom Voko langsung, original. Tidak dinaikkan harganya, memang harganya segitu dari Voko Indonesia. Oh banyak ternyata yang ketik mau. Kalau gitu saya izin jelaskan kelasnya ini 2 sampai 3 menit aja. Sisanya nanti tanya jawabnya di akhir. Barangkali ada yang masih bingung ya. Ini saya tampilkan. Bagi yang mau belajar UKOM bareng dosen-dosen yang biasa membuat soal UKOM. Nanti saya kasih link untuk pendaftaran. Lihat, ini peserta kelasnya dari bulan Maret berarti sampai bulan Juni itu 445. Nah, peserta Juli belum masuk nih.
peserta Juli yang baru-baru berarti belum masuk. Ini kelas-kelas yang bisa teman-teman pilih. Yang pertama itu ada kelas Vokostar. Tadi teman-teman Vokostar udah hadir ya. Nih, ini kelas Vokostar pertemuannya 4 kali di tanggal 9, 10, 16, 17. Berarti kan pas banget kalau seandainya teman-teman UKOM-nya di bulan Juli di 19 sampai 21, pas banget ya. Jadi jangan sampai H-2, H-3 kita belajar UKOM lagi, jangan. Nah, kelas yang Vokostar ini udah pas kalau mau diikutkan. Tapi Mas, saya UKOM-nya itu di bulan Agustus. Ada nggak pilihan untuk kelas yang Agustus? Ada. Kita jelaskan satu persatu dulu ya. Kelas Vokostar bulan Juli 4 kali pertemuan. Ini tanggalnya udah ada dan biayanya kalau daftarnya malam ini cuma 71.000. Coba hitung 1 kali pertemuannya bisa bertemu dokter bersama dosen-dosen hebat cuma bayar 71.000. 4 kali pertemuan dengan beda-beda dosen. Gitu ya. Nah, kalau yang UKOM-nya Agustus ini dia. Ada Fokus Star Plus, ada Fokus Star 3. Kalau Star Plus itu 8 kali pertemuan, ini tanggal-tanggalnya silakan di screenshot saja untuk teman-teman mau pilih atau mau yang mana kelasnya atau nanti linknya juga saya kirim bisa dicek secara langsung. Biaya promonya itu kalau yang Star Plus 132.000 dari 155. Kalau teman-teman daftarnya nanti infonya dari dosen, bayarnya 155. Tapi kalau daftarnya malam ini via Zoom, itu 132. Mas, saya mau langsung aja deh supaya bayarnya 1 kali, biar UKOM-nya pas di Agustus. Itu berapa? 155 aja. Bedanya berapa? Cuma 20 ribuan bedanya. Kalau seandainya teman-teman ada yang UKOM Agustus. Kalau saran saya sih, kalau yang UKOM-nya Juli, ambil yang Fokus Star. Kalau yang UKOM-nya Agustus, ambil yang Voko Star 3. Jauh lebih hemat dibandingkan daftar pada saat dosennya menginformasikan di kampus. Gitu ya. Nanti linknya saya kirim. Nanti tapi ya, daftarnya nanti karena terbatas. Terbatas. Sekarang kita lihat, ini berapa? 445 orang kan? Nanti kita lihat berapa orang yang sudah daftar. Tapi di akhir. Gitu ya. Nanti saya informasikan di akhir untuk pendaftarannya. Kita lanjut dulu ke pembahasan soal bareng Bu Dr. Aprina. Linknya nanti di akhir. Karena ini kan harganya murah. Makanya dikasihnya di akhir supaya nggak semuanya dapat harga murah. Foko kan juga pengen ya Bu dapat uang banyak dari pesertanya. Nggak ada yang bercanda. Itu bimbingan yang lain mungkin ada yang seperti itu. Tapi kalau Foko Indonesia enggak. Harus pesertanya dapat yang harga promo aja. Jangan yang normal-normal lah gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal. Silakan Bu Dokter Afrina. Terima kasih atas waktunya Bu. Sekarang kita lanjut soal nomor 4. Langsung aja ya Bu soal nomor 4. Ya, silakan Mas. Baik. Siap. Kita lanjut ke soal yang keempat. Wow, soalnya sangat panjang nih. Silakan 1 menit dimulai dari sekarang. 10 detik terakhir. Baik, waktunya sudah habis dan jawaban yang dipilih ada A. Kebanyakan ya A ya. Masih A. Coba saya scroll lagi. Masih A. Oh, sampai ada yang ngetik S saking buru-burunya nih. Berarti mau jawab A ya, yang S ini ya. A. Wow, ini A semua ini. Ini salah berjamaah atau betul berjamaah ini soal nomor 4 ini ya. A semua. A semua. Semoga betul berjamaah. Kalau seandainya betul berjamaah Semoga makin betul pede. berjamaah ya, Mas. Ya, silakan Oke, Bu Dokter dibantu pembahasannya Bu. baik. Ya. Oke, anak-anakku ya, ini apakah intervensi keperawatan keluarga yang paling tepat? Ingat nih ya, intervensi keperawatan keluarga ya, ingat yang paling tepat
dilakukan oleh perawat ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah intervensi keperawatan keluarga, tapi yang paling tepat ya. Nah, di sini sebenarnya ada clue-nya nih di sini ya. Clue-nya sebenarnya nggak perlu kita baca panjang-panjang nih. Ya, belum tahu cara membuat air sumur aman untuk dikonsumsi. Keluarga tidak memiliki kebiasaan mencuci tangan pakai sabun sebelum makan. Ya, sebenarnya sudah bisa diterka nih kalau udah paham kata kunci di sini ya. Begitu penyuluhannya ya yang paling tepat kebersihan tentang kebersihan air dan makanan ya. Kita lihat kalau yang A itu mengajarkan cara mencuci tangan dan mendidihkan air minum, ya air sebelum diminum, ya. Gitu. Fokus intervensi keperawatan keluarga, betul nih, pencegahan. Masalah utamanya kan tadi sanitasi air sama kebiasaan PHBS. Mendidihkan air, cuci tangan itu solusi praktis ya di keluarga mudah dan tepat. Tetapi kita lihat dulu yang lain, siapa tahu ada yang lebih tepat ya. Kita simpan dulu yang A. Yang B, membawa ke rumah sakit hanya solusi kuratif kan, bukan keluarga, tidak mengatasi akar masalah. Jadi ini kita eliminasi ya. Kontrol ke puskesmas penting, tetapi bukan intervensi langsung ya, kan itu masalah air minum ya gitu. Jadi juga kita eliminasi juga. Yang D, memberi obat cadangan. Nah itu juga bukan prioritas ya untuk masalah pokok sebelum dicegah. Jadi tidak juga. Yang E, membeli air galon. Ya bisa-bisa aja sih. Tetapi secara ekonomi tidak realistis ya. Karena itu bukan intervensi, edukasi yang membangun kemandirian keluarga. Ingat tadi bahwa fokus kita adalah intervensi keperawatan keluarga. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang mana, anakku? Nah, yang mana akhirnya yang betul, teman-teman? Kita langsung cek aja ya. Jawaban betulnya adalah jeng 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 jeng. Tetap yang A ya, teman-teman ya. Yes, betul berjamaah. Luar biasa. Soal nomor 4 akhirnya. Tepuk tangan. Senang saya begini, Mas. Sudah tahu cara membaca cepatnya ya. Jadi nggak usah dibaca semua tuh kata kuncinya. Oke, semoga soal nomor 5 ini juga. Ini clear nggak? Clear ya? Clear Yes, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya dari 1, 2, 3 soal kita kebingungan. Pas nomor 4 kita akhirnya betul berjamaah. Ini baru 3 soal. Gimana kalau berapa kali Alhamdulillah. pertemuan nantinya? Ya enggak? Amin. Semoga kompeten semuanya. Amin. Baik, lanjut soal nomor 5, yaitu soal penutup karena jamnya sudah jam 20.10 nih di Jakarta. Kalau di Papua di bagian timur udah tengah malam ini ya. Kita lanjut soal nomor 5, silakan. 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, jawabannya C, 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 C. Masih C. Wah, wah, wah. Langsung ngefek ya. Dari 1, 2, 3 soal kita kebingungan langsung Ada yang B, ngefek nih. ada Saya yang D. semua ini Bu. Heeh.
Ada yang B, ada yang B, 2 orang. Oh, ada ya, terselip-selip sedikit ini. C. Prinsip otonomi. Ingat ya, prinsip etik itu semuanya ada di materi. Nggak ada materi khusus prinsip etik, tapi di semua materi ada prinsip etiknya. Tadi Bu Dokter bilang di awal tuh, kalau ada yang ingat. Oke, BC. Oke. Baik, kalau gitu kita langsung simak pembahasannya. Semoga malam ini banyak yang betul 4 atau betul semua lah ya, teman-teman semuanya ya. Silakan Bu Dokter, bantu pembahasannya. Iya, terima kasih Mas. Ada 2 itu ya, ada C dan B yang dijawab ya. Nggak ada yang lain ya, hanya B dan C. Tapi yang sangat dominan itu C ya, C. kalau tidak salah. Ya, ada beberapa yang menjawab B. Oke, kita lihat anakku untuk pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apa tindakan yang paling tepat ya, dilakukan perawat dalam situasi ini? Ya, mendesak. Nih, ini kan ada namun nih. Ya, namun keluarga mendesak agar operasi dilakukan secepatnya karena takut kondisinya memburuk ya, untuk segera meminta tanda tangan. Ya, meskipun dari keluarga, meskipun pasien masih ragu. Ini kata kuncinya sebenarnya di sini. Ya, gitu. Nah, yang lain-lain ini cuman bumbu, walaupun panjang tapi bumbu ya. Gitu. Kita lihat satu persatu. Opsi yang A. Yang A itu meminta keluarga menandatangani formulir persetujuan operasi. Itu kan melanggar otonomi ya. Nggak boleh. Melanggar apa lagi? Perasiti. Melanggar apa lagi? Fidelity, ya. Menyetujui prosedur, belum disetujui pasien, ya. Sama aja penipuan. Yang B apa? Meyakinkan pasien untuk segera setuju demi kebaikan bersama. Tapi tanpa beneficent, ya. Nah, sebenarnya memaksakan ini. Otonomi juga dilanggar nih, yang B nih. Ya, keputusan pasien kan bebas tanpa tekanan, ya. Gitu. Veracity juga dilanggar ya, ini untuk yang B. Kalau yang C apa? Yang C ini adalah menghormati keputusan pasien untuk berpikir dan menjelaskan kembali sesuai pengetahuan perawat. Nah, pasien itu kan berhak memutuskan secara sadar ya tindakan medis yang akan dia terima. Ya, memaksa atau mengabaikan keraguan pasien itu kan melanggar otonomi. Jadi kalau yang untuk ini kan menghormati otonomi pasien. Kalau yang C ini kan dia menghormati keputusan pasien, itu kan otonominya dihormati. Ibu nggak mengatakan ini benar, belum ya. Nanti kita lihat, siapa tahu ada yang lebih benar lagi. Begitu. Yang D, mengabaikan keinginan pasien karena tindakan harus segera dilakukan. Ya, itu sama aja mengabaikan otonomi. Pasien adalah subjek, ya bukan objek. Ingat itu. Melanggar justice juga, memaksa, ya. Melanggar apa lagi itu tadi ya? Parasiti juga. Nah, jadi tidak boleh yang D itu tidak boleh. Ini kan kalimat-kalimat yang negatif ya, jadi abaikan. Jadi eliminasi langsung. Yang E, menandatangani sendiri formulir persetujuan agar operasi tidak ditunda. Nah, ya ini parasiti dilanggar berat ini ya, bahaya ini ya. Tindakan ilegal, menyalahi hukum ya, perawat bisa diberi sanksi ya, baik etik maupun pidana. Non malnutritionnya juga terganggu ya, akibat persetujuan yang palsu, persetujuan yang tidak harusnya diberikan ya, risikonya adalah fatal. Nah, dari 5 opsi yang udah Ibu bahas, A sampai dengan E, mana menurut teman-teman semua atau anak-anak Ibu yang paling benar terkait dengan soal ini, ya, paling tepat? Oke, pintar ya. Tepuk Hmm. tangan, hebat, dikasih coklat semua. Tadi ada yang terkecoh yang jawab B ya, nggak Iya, apa-apa.
Hanya Gitu. beberapa orang yang jawab B. Ya. Kita anggap betul berjamaah lagi di soal yang kelima, Bu. Iya, Masya Masya Allah, Allah. tabarakallah. Coba dong. Alhamdulillah. Asik, Alhamdulillah. asik, asik. Asik. Coba dong diketik betul berapanya dong. Bu dokter juga tak pengen tahu ini. 1 sampai 5 soalnya dikerjakan berapa. Oh, sekarang bisa ngasih love-love gitu ya. Ada yang ngasih love-love nih, Bu. Terbang-terbangan, Bu. Tuh, Kak Masya Fitri. Baru Allah, tahu senang ini kita saya nih. dikasih lope-lope. Senang banget Ini dikasih lope-lope. Lain love-love kali tepuk kita tangan. buatin coklat terbang-terbang juga, Mas. Iya Coklat ya, Bu. terbang-terbang juga coklatnya. Jujur ini saya baru tahu ini fitur baru kayaknya dari Zoom ya, Bu. Nggak Keluar tahu saya love-love. juga. Baru tahu ya, Bu. Sama ini, Bu. Baru tahu. Biasanya kan TikTok ya yang ada lope-lope. Biasanya TikTok. Kalau TikTok itu jadi uang itu, Bu. Kalau di gift jadi uang. Ah, Nah, kalau ini nggak apa-apa jadi hiburan. Nah, kalau ini. Masya Allah, tabarakallah ya. Kalau mau ikut nanti ketemu ibu lagi. Pokoknya kalau mau ikut Mas Poco ini ya Mas Poco lagi Mas Adel ini Mas Boko. Mas Woco. Ketemu ibu lagi ya. Gitu. Ya, pasti nantinya ketemu sama Bu Dokter selalu. Kita akan belajar sama-sama. Kita akan mendapat. Pokoknya kita timba terus ilmu dari Bu Dokter Diana ya. Betul. Dengan Dan tadi dosen-dosen yang ya lain juga. jangan stres, harus rileks ya. Nggak boleh Ya, stres. kalau udah ikut bimbel, insya Wow, Allah dikasih terminimalisir. lope-lope. Iya, dikasih Hmm. lope-lope nih. Menyala, tuh ada yang ngasih menyala juga. Menyala. Sehat selalu Bu Dokter. Katakan Nova itu Bu. Masya Allah, terima kasih anak-anakku. Kompeten buat kalian semua. Hebat deh perawat seluruh Indonesia Amin. nih. Mantap. Oke Mantap. Mas Adeo selesai kita sudah. Silakan. Ya, Alhamdulillah Ibu 1 sampai 5 ini pesertanya kebanyakan betulnya 4 sama 5 luar biasa. Semoga nanti kalau teman-teman sampai rutin ikutan bimbel, semoga selalu Ya, meningkat, makin meningkat dan UKOM-nya bisa beneran 1 kali ujian. Kalau seandainya cuma di ya. mulut kompeten 1 kali ujian, tapi aksinya tidak ada, wah orang lain yang 1 kali ujian. Kita hanya nonton mereka yang 1 kali ujian. Jangan ya, Oh, kalau bisa semuanya bisa 1 kali ujian. Baik, karena waktunya ini sudah habis untuk Bu Dokter, karena Bu Dokter harus istirahat. Jadi sesi tanya jawabnya dilanjut di kelas secara rutin bertemu sama ya. Bu Dokter Di ya. kelas aja Dicatat ya, ya. di kelas aja. Siap. Kalau gitu Bu Dokter izin Bu minta motivasinya sekali lagi, minta saran pesan-pesannya bagi kita yang nantinya akan UKOM di bulan Juli ini Bu yang makin Ya dekat. betul, ya oke. Nah, kuncinya sebenarnya ya, jangan menghafal. Tadi Mas Adeu sudah katakan. Ya, kalau menghafal tuh lupa. Yang penting itu pahami. Ya, kalau kita paham, insya Allah semuanya bisa kita jawab. Ya, gitu. Jadi setiap orang hebat itu pernah menghadapi ujian. Ya, ujian apa saja. Ibu aja S1, S2, S3 ya ujian. Ya, gitu. Kemudian jadikan hal ini atau uji kompetensi ini ya sebagai peluang untuk menunjukkan potensi terbaik dari anak-anakku semua. Sukses selalu buat anak-anakku seluruh Indonesia. Amin ya robbal alamin. Amin, amin, Gimana? amin ya rabbal alamin. Baik Bu Dokter, Cukup Bu ya, Dokter. terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kita kompeten. Amin. Sehat selalu juga buat Bu Dokter. Sampai jumpa Terima di kelas berikutnya. kasih. Terima kasih. Ibu Ya. dokter cantik katanya, Masya Allah. Iya dong, Bu Dokternya Foko. Cantik-cantik. Terima kasih banyak Izin Bu. saya, Mas Adeu, Siap izin Ibu. pamit duluan. Silakan Siap. kalau misalnya mau ada yang perlu dibahas ke peserta. Saya izin pamit, anak-anakku semua. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Ibu. Baik, terima kasih. Oke, teman-teman semuanya, kita sudah selesai untuk pertemuannya. Walaupun hanya 5 soal dengan waktu yang sangat singkat ini, kita akhirnya mendapatkan banyak pencerahan terkait bagaimana bisa lulus UKOM 1 kali ujian. Dan sekarang, teman-teman, kalau ada pertanyaan terkait pendaftaran kelas,
Beneran, kelas ini sebenarnya malam ini jam 12 malam, tapi karena Zoom perawat diadakan malam ini, diperpanjang sampai besok jam 1. Setuju nggak? Kalau setuju, saya kirim link pendaftarannya dengan harga promo tadi. Tapi kalau misalnya teman-teman daftarnya melalui informasi dosen, itu bayarnya dengan harga promo, harga normal yang tertera tadi. Kira-kira setuju nggak kalau pendaftarannya terakhir besok jam 1? Kalau setuju, ketik setuju. Setuju nggak? Pendaftarnya besok jam 1 siang. Setuju ya? Oke, kalau memang setuju, saya kirim linknya. Saya kirim linknya. Bedanya 50% loh. Lumayan, mendingan daftar pas Zoom aja. Daftarnya malam ini, bayarnya besok nggak apa-apa. Bukan daftarnya besok jam 1, jangan. Daftarnya malam ini registrasinya. Bayarnya besok aja, jangan buru-buru. Jangan buru-buru, tenang aja ya. Yang penting teman-teman udah paham maksud dan tujuan bimbingan ini supaya teman-teman itu nggak ada lagi yang namanya stres, yang bingung mau belajar kayak gimana, belajarnya dari mana, dosennya siapa, supaya nggak bingung-bingung. Udah, kalau mau daftar, yuk, nih linknya saya kirim di kolom chat. Silakan. Linknya itu diklik atau misalnya ada pertanyaan silakan sambil ditanyakan aja. Apa pertanyaannya? Linknya udah saya kirim ya. Boleh dikirim ke teman sejawatnya barangkali teman sejawatnya belum ikut Zoom biar ngeliat juga kayak gimana sih bentuk kelasnya, mana sih pilihan kelasnya gitu ya. Itu linknya udah saya kirim dan untuk pilihan kelasnya ini saya tampilin aja deh di sini. Tuh, sambil teman-teman lihat-lihat apa pilihan kelasnya. Kalau ada yang mau bertanya silakan ditanyakan. Boleh nyalain mikrofon kok. Bentar, saya nyalain ya mikrofonnya ya. Dah, sudah saya nyalain mikrofonnya. Barangkali ada yang mau bertanya. Teman-teman, kalau layarnya kekecilan, bisa kalau yang pakai handphone di zoom aja, dicubit layarnya keluar gitu, biar tampilannya membesar. Kalau saya besar dari sini, nanti di sana malah makin nggak kelihatan. Ya, silakan yang mau daftar. Yang mau daftar langsung isi linknya. Yang mau bertanya boleh di kolom chat atau langsung pakai mikrofon juga nggak apa-apa. Absen Mas, absennya di kelas khusus Kak Heriwati. Kalau di kelas ini nggak usah, ini kelas bonus buat teman-teman. Kak ada latihan tryoutnya nggak ikut kelas? Nggak ada Kak, kita hanya bimbingan belajar aja. Tryoutnya sudah selesai dilaksanakan, periodenya sudah habis, jadi ini khusus bimbingan belajar saja. Khusus bimbingan belajar saja ya. Silakan linknya udah dikirim. Nah itu udah ada yang daftar tuh. Udah ada yang daftar, 1 masuk. 2. Yang WhatsApp sih sebenarnya banyak tadi. Tuh, sampai bererot-erot tuh. Tapi saya balasnya setelah Zoom dimatikan ya. Jadi teman-teman yang mau bertanya, tanya aja di sini mumpung ada di Zoom. Mumpung ada di Zoom ya. Lihat Fokus Star itu 71.000 dari normalnya 105.000. Kalau daftarnya via Zoom atau daftarnya malam ini ya, bayarnya besok nggak apa-apa. Tapi kalau yang pakai m-banking mending langsung bayar aja takut lupa. Takut lupa. Seandainya besok kelupaan, yang penting udah bayar, udah masuk grup gitu. Kalau udah bayar, konfirmasi ke nomor saya langsung nggak apa-apa. Yang ada di grup Mas Adiu, langsung saya invite juga ke dalam grup. Silahkan. Ada nggak yang bertanya? Coba saya scroll lagi di kolom chat, barangkali nggak ada. Oh nggak ada. Atau saya scroll ke atas. Wow, sudah berapa orang tuh yang daftar? Cepet banget ya teman-teman ya. Antusiasnya keren. Demi lulus uji kompetensi, Foko Indonesia pas banget lagi nyediain harga yang terbaik buat teman-teman. Barangkali sebelumnya dapat tawaran-tawaran tapi harganya tinggi, Foko Indonesia jadi solusi. Intinya Foko Indonesia memberikan harga yang sangat murah, bukan berarti materi dari dosennya murahan, tidak. Tidak kalah cakep materinya. Kalau alumni sebelumnya sih bilang banyak yang keluar, tapi lagi-lagi jangan berharap ya. Takutnya teman-teman malah jadi ngafalin. Kalau misalnya dibilang soal dosennya banyak keluar, aduh, takut banget ngomong begitu, takut. Takutnya masih apa pesertanya malah menghafal soal. Ayo, ada yang mau bertanya? Ada nggak? Oh ya, link Zoom-nya saya